Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada kiriman paketan dari subscriber atau beliau asal dari Bengkulu. Ini beliau cukup lumayan jauh lokasinya. Beliau sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp yang sudah saya kasih keterangan pada awal video tadi ya teman-teman. Yaitu beliau mengirim handphone Samsung A33 5G dengan kerusakan kondisi yaitu sesuai yang beliau saat konsultasi, yaitu di bagian soket konektornya bermasalah, khususnya di bagian soket konektor yang ada di bagian motherboard atau mesinnya teman-teman. Oke, setelah kita unboxing seperti ini bentuk dari kondisi infonya. Jadi infonya sudah terbuka, dan untuk di bagian kamera saya mendapati agak kotor di bagian modul lensanya, karena sudah hampir beberapa teknisi atau sudah pernah diperbaiki sama beliau. Di beberapa teknisi tidak ada yang bisa untuk memperbaikinya. Saya akan coba untuk pengecekan lebih detail dulu sebelum saya eksekusi teman-teman. Oke, ini adalah bentuk infonya. Kita nanti akan coba untuk pembongkaran dulu. Kita lindungi dulu di bagian yaitu modul lensa kamera agar tidak lecet atau tidak kotor saat proses pengerjaan kita mulai. Oke, kita angkat dulu di bagian penutup mesin dan kita lepas soket fleksibel baterai, dan kita lepas juga di bagian soket fleksibel mainboardnya. Ada bagian fleksibel yang dikasih solasi ya teman-teman, atau double tip. Kita simpan dulu dan akan kita cek di bagian soket konektor yang bermasalah. Ini adalah soket konektor di bagian motherboard atau di bagian mesin, dan di bagian bawah itu ada fleksibel LCD sama soket konektor mainboard yang ada di papan charger atau UI chargernya. Sekarang kita lepas dulu untuk bagian skrup yang ada di bagian mesin, dan kita akan proses untuk angkat mesin. Sebelum saya angkat mesin di bagian fleksibel, maksud saya bukan fleksibel ya teman-teman, melainkan kabel antena itu ada warna biru yang putus ya teman-teman. Jadi sudah putus dari sana, yang sudah saya berikan penjelasan karena beliau sudah konsultasi bilang ada bagian kabel antena yang terputus. Sekarang kita fokus dulu untuk proses pengerjaan. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian kamera, untuk melindungi di bagian kamera agar tidak terkena blower ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek di bagian soket konektor yang ada di mesin. Saya mendapati ada salah satu kaki pin konektor yang amblas, dan untuk di bagian soket konektor atau pin kaki konektor yang ada di mesin atau di bagian motherboard itu juga saya agak ragu karena mungkin ada beberapa kaki yang kurang nempel. Kita coba untuk cek dari samping seperti ini. Perhatikan di bagian tengah atau di bagian pin kaki konektor sama PCB ya teman-teman. Di bagian tengah sangat jelas sekali tidak nempel sama mesin ya teman-teman, atau di bagian kaki soket konektornya itu renggang dan tidak nempel ke bagian mesin. Selanjutnya kita langsung saja untuk proses pengerjaan. Kalau dipaksa kita repair ulang atau kita pasang ulang itu nggak bakal bisa maksimal teman-teman kalau kita tidak menggantinya, karena salah satu pin kaki konektor itu sudah rusak, dan beberapa kaki konektor yang ada di bagian tengah juga tidak bisa presisi teman-teman. Kita langsung saja untuk proses pengangkatan atau kita lepas soket konektor yang ada di bagian mesin dengan menggunakan blower dengan suhu panas di angka 3 sampai 3,2, dan untuk anginnya di angka 2 teman-teman. Sedangkan untuk jarak blower sama mesin kurang lebih sekitar 2 cm sampai 3 cm. Jadi jangan terlalu dekat. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja sambil kita angkat pelan-pelan soket konektornya.
Oke, sudah terangkat untuk soket konektornya, lalu kita bersihkan dari sisa fluknya. Setelah kita membersihkan dari sisa fluknya, kita coba untuk pengecekan dulu di bagian jalur pada mesin. Kita gunakan fluk secukupnya saja dan kita pakai Goodwick, yaitu untuk menghilangkan ataupun meratakan di bagian timah atau di bagian pin kaki konektor yang ada di motherboard. Tujuannya nanti kita akan proses memberikan timah yang baru di bagian soket konektor pin kaki pada yang ada di mesin ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah proses pemasangan, karena di bagian timah yang ada di mesin atau jalur pada soket konektor atau pin pada konektor mesin, apabila kita tidak memberikan timah yang baru, itu nanti akan sulit untuk proses penggantian yang baru di bagian soketnya teman-teman. Oke, setelah kita meratakan atau membersihkan timah yang ada di mesin, selanjutnya kita gunakan fluk secukupnya saja sambil kita memberikan timah pasta atau timah cair. Dengan hati-hati dengan cara metode seperti ini, usahakan jangan sampai bikin rusak atau bikin hilang di bagian komponennya. Kita ratakan untuk menggunakan timah yang baru. Usahakan sama rata tingginya, jangan sampai ada yang kerendahan ataupun jangan sampai ada yang ketinggian. Jadi usahakan untuk timahnya sama rata di seluruh pin kaki konektor yang ada di mesin. Setelah kita memberikan timah yang baru, kita cek ulang teman-teman. Setelah benar-benar sudah presisi, kita siapkan untuk soket konektor yang baru sebagai penggantinya. Untuk soket konektornya ini persamaannya sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi bisa dipakai buat Samsung A52 ataupun A53. Jadi sangat banyak sekali untuk persamaannya. Kita nanti coba untuk presisikan dulu setelah kita siapkan untuk soket konektor yang baru teman-teman. Karena di bagian soket konektor itu, di bagian pin kaki konektornya masih baru dan belum ada timahnya, kita bisa memberikan timah dengan cara metode seperti ini. Kalau takut menggunakan solder ya teman-teman, kita bisa menggunakan mesin kanibalan yang tidak terpakai dengan memanfaatkan jumlah pin kaki konektor yang jumlahnya dan juga panjangnya itu sama untuk memancing memberikan timah pada pin kaki konektor yang baru. Seperti ini hasilnya. Jika ada timah kecil, kita bersihkan. Oke, sudah selesai untuk kita memberikan timah di bagian soket konektor yang baru. Setelah itu kita percoba untuk proses pemasangan ya teman-teman. Kita presisikan dulu di bagian motherboard sesuai jalur atau sesuai pin kaki konektornya. Usahakan kita presisikan sepresisi mungkin dan sambil kita tambahkan fluk secukupnya saja. Tujuannya agar tidak mudah gerak saat proses pemasangan. Oke, kita gunakan yaitu memakai pinset. Kita tekan halus sambil kita blower dari atas. Untuk proses pemancingan awal, kita blower sebentar hingga bisa menempel di bagian konektor ke mesin ya teman-teman. Setelah menempel atau setengah matang di bagian timahnya, kita blower ulang dengan cara kita memberikan fluk secukupnya saja sambil kita tekan halus menggunakan pinset. Oke, untuk jarak blowernya yang sudah saya jelaskan seperti awal tadi, kurang lebih sekitar 2-3 cm, sedangkan untuk panasnya di angka 3-32 dan setelan anginnya di angka 2 teman-teman. Itu pun untuk penggunaan atau pemakaian panas pada blower itu tergantung dari alatnya ya teman-teman, karena di setiap merek atau setiap alat itu beda-beda setelan panas sama anginnya. Setelah kita selesai pemasangan, kita cek ulang sudah presisi atau belum di bagian pemasangan soket pin kaki konektor ke bagian PCB. Alhamdulillah sudah terpasang presisi, rapat, dan tidak ada yang miring ya teman-teman. Jika sudah selesai pemasangan, untuk kedua fleksibel ini saya gunakan salah satu yang agak cukup lumayan bagus, karena ada bagian soket konektor yang banyak percobaan diperbaiki.
Jadi saya coba untuk membersihkan dan saya memilih salah satu fleksibel mainboard yang agak sedikit bagus. Sedangkan untuk di bagian ini, yaitu di bagian UI charger atau PCB bagian bawah, di situ saya mendapati di bagian soket konektor mainboard itu ada bagian yang amblas ya teman-teman. Karena banyak kerusakan di bagian soket konektornya, alangkah baiknya kita lanjut untuk proses perbaikan juga di bagian papan UI chargernya. Oke, kalau soket konektor yang ada di bagian PCB atau UI charger ini itu banyak sekali persamaannya. Kita bisa memblower dari bawah seperti ini untuk proses pengangkatan soket konektornya atau proses penggantiannya, yaitu kita bisa mengambil soket konektor dari fleksibel LCD bekas yang khusus untuk layar LCD AMOLED teman-teman. Kalau saya ini menggunakan, kalau tidak salah, untuk Samsung, serinya juga sangat agak lupa, mungkin Samsung A50 atau A50s teman-teman, atau juga mungkin tipe seri yang hampir sama, yaitu Samsung A51 atau A52. Kita coba untuk proses pengangkatan dari fleksibel menggunakan blower seperti tadi, dan kita bersihkan di bagian mesinnya dulu sebelum proses pemasangan. Kita presisikan soket konektor yang akan kita ganti ya teman-teman. Kita presisikan dulu, kita bisa menambahkan flux secukupnya saja sambil kita blower dari bawah. Dan selanjutnya kita tinggal mempresisikan pin kaki konektor ke PCB sambil kita tekan halus, dan jika sudah selesai kita diamkan dingin dulu, baru kita membersihkan sisa fluknya. Sudah selesai untuk penggantian soket konektor yang ada di UI charger atau di bagian PCB bawah. Keduanya sudah saya ganti, tinggal kita coba untuk pengecekan dan pengetesan ulang ya teman-teman. Karena belum tentu apa yang kita kerjakan itu sekaligus berhasil. Alangkah baiknya sebelum kita coba untuk memaksimalkan pengerjaan, alangkah baiknya kita cek ulang dulu setelah selesai pengerjaan teman-teman. Oke, kita gunakan untuk USB dokter dulu untuk mengetahui pergerakan ampernya. Sekarang kita koneksikan. Oke, alhamdulillah sudah keluar gambar ya teman-teman. Dan untuk pengisian baterainya sudah bisa naik atau bisa nambah, hanya di angka 1%. Kita tunggu sebentar hingga beberapa menit kemudian sudah kurang lebih sekitar 17 menit ya teman-teman. Untuk USB dokternya menandakan 17 timer atau 17 menit, dan sudah nambah di angka 16%. Sambil kita coba untuk menyalakan infonya. Karena untuk di bagian soket konektor motherboard itu sangat banyak sekali jalurnya ya teman-teman, mulai dari jalur LCD, jalur lampu LCD atau light pada display, dan juga jalur touchscreen. Jalur lainnya juga banyak ya teman-teman, seperti mikrofon, audio atau handsfree, dan juga vibrat atau getar, sama juga mikrofon atau perekam suara, dan masih banyak lainnya seperti fungsi dari charger ya teman-teman, dan juga sinyal atau antena. Oke, untuk di bagian antena karena salah satunya itu putus, nanti kita coba untuk menggantinya saja teman-teman. Dan setelah kita selesai pengetesan untuk memaksimalkan pengerjaan, saya menggunakan cairan hijau atau lem pelapis PCB ke bagian samping di bagian ujung soket konektornya. Ini tujuannya untuk memperkuat soket konektornya agar tidak mudah ambrol lagi teman-teman, atau tidak mudah patah ya, dan juga agar tidak mudah lepas di bagian pin kaki konektor yang ada di mesin sama di bagian soketnya. Jika sudah selesai, untuk kita memberikan lem hijau atau pelapis PCB, dan jangan lupa untuk mengeringkannya menggunakan pengering lampu UV saat kita menggunakan cairan hijau pelapis PCB. Tinggal kita coba untuk perakitan dan kita pasang semua di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Untuk kabel antenanya saya ganti ya teman-teman, karena untuk di bagian kabel antena dari bawaan beliau itu putus,
saya ganti, namun yang saya punya ini agak kepanjangan sedikit, jadi saya coba untuk atur dulu seperti ini. Jadi agak saya kasih lipatan seperti ini agar tidak mengganggu proses pemasangan di bagian board bawah atau penutup mesin bawah. Oke, sudah terpasang, kita coba untuk rakit ulang, yaitu untuk perakitan total. Dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian lensa kamera belakang. Oke, untuk di bagian yaitu penghantar atau peredam panas, saya menggunakan lapisan hitam dari bekas backdoor Oppo A3s teman-teman. Jadi beliau pengen ada stiker warna hitamnya itu atau sebagai peredam panas di bagian baterai. Oke, setelah itu kita rakit menggunakan karet secukupnya saja untuk perekat, yaitu sebagai pengeliman backdoor agar lebih rapat dan presisi teman-teman. Setelah saya cas hingga 100%, dan ini adalah hasil akhirnya setelah selesai melalui proses pengerjaan, yaitu penggantian soket konektor mainboard atau motherboard yang ada di bagian mesin utama dan juga di bagian mesin bawah atau UI charger, karena untuk kedua soket konektornya itu sangat bermasalah ya teman-teman. Setelah kita nyalakan, kita cek untuk sinyal keluar dan sudah keluar kuota datanya. Kita coba untuk aktifkan WiFi dan juga aktifkan Bluetooth. Masih bisa aktif untuk Bluetooth dan juga WiFi nya saya coba untuk koneksikan. Oke, sudah terhubung untuk koneksi WiFi. Sekarang kita coba untuk pengecekan yaitu kualitas sinyalnya. Oke, kita akan putar salah satu video yang ada di konten saya teman-teman. Jika sudah, kita tes kekuatan dari sinyal WiFi. Kita lanjut untuk tes fungsi dari kamera depan dan juga kamera belakangnya. Hasilnya tetap jernih dan bersih di bagian kamera belakang serta kamera depan teman-teman. Oke, yang awalnya tadi untuk lensanya kotor sudah saya bersihkan, hasilnya sangat bersih dan jernih. Sekarang kita cek untuk fungsi dari perekam audio. Tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba lo. 1 2 3 dicoba lo. Oke, alhamdulillah untuk perekam video atau perekam audio atau perekam suara ke video itu bisa berfungsi dengan sangat normal sekali ya teman-teman. Jadi sudah sukses untuk pengerjaannya, sudah kita tes semua. Dari pengisian daya baterai ini support pengisian daya cepat, jadi alhamdulillah sudah sukses semua untuk pengerjaannya dari semua fungsi. Tinggal kita tes fungsi dari sidik jari atau fingerprint nya teman-teman. Oke, kita daftarkan untuk fingerprint yang baru. Kita akan coba untuk pengecekan menggunakan fingerprint. Alhamdulillah sudah support fingerprint dan sudah berhasil kita setting. Kita coba untuk buka sidik jari. Untuk membuka layar menggunakan fingerprint sudah berhasil. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.